Udah kan ya? Teman-teman, melalui kesempatan kali ini adalah perdebatan dengan saudara Rifa, yaitu salah satu dari rekan-rekan yang ada di grup saya, di grup WA. Ya, dia berasal dari pihak Muslim dan dia seorang ibu rumah tangga, dan kami melakukan perdebatan ini di dalam perdebatan ini dalam japri saya, dia japri saya di WA, dan kami mengadakan dialog mengenai kepercayaan kami masing-masing, di mana dia menggugat bahwa Yesus bukan Tuhan dengan caranya, yaitu dengan dia berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan berdasarkan dari Alkitab itu sendiri, gitu loh. Dengan ini saya mengatakan bahwa dia salah, karena Alkitab kami sebetulnya, Alkitab kita itu sebetulnya justru mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan berdasarkan Alkitab, karena Alkitab yang mengatakan seperti itu. Makanya kita mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi dengan keras Ibu Rita mengatakan bahwa isi Alkitab itulah yang mengatakan, di Alkitab itu sendiri yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Melalui kesempatan kali ini, mari kita dengarkan saja bersama-sama apa yang telah dikatakan oleh Ibu Rifa ini. Coba kita dengarkan dulu ya. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Mesias, yaitu jalan menuju Tuhan, tetapi Yohanes 12:13 sampai 15 ini tentang kedatangan raja. Saya meyakini, Bu Uti, saya sependapat dengan ayat ini, bahwa Yesus itu adalah raja. Dia dinubuatkan memang untuk menjadi pemimpin bagi Bani Israel, karena setiap nabi itu adalah pemimpin umat, adalah raja umat. Nabi Sulaiman, kami meyakini Sulaiman itu adalah sebagai nabi, dia adalah raja. Raja Daud, kami meyakini beliau adalah nabi. Ibrahim, kami meyakini beliau adalah nabi, beliau juga raja. Untuk kalangan beliau, pemimpin umat, raja-raja yang bagi kami nabi itu sama dengan pemimpin, raja, utusan, wakil Tuhan, sama. Jadi iya betul, ini saya percaya nih dengan ayat ini, kata Yohanes ini, dia adalah raja. Memang Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Mesias, yaitu jalan menuju Tuhan, tetapi bukan Tuhan. Dia hanya jalan, bukan tujuan. Dan juga memperkenalkan dirinya adalah sebagai raja, karena memang orang Bani Israel menunggu raja, kedatangan pemimpin, kedatangan Al-Masih, anak yang datang dari Allah. Tapi orang Bani Israel tidak menunggu Tuhan turun menjadi manusia. Bukannya kepada orang Yahudi atau orang Israel, mereka tidak mengimani bahwa Tuhan itu akan turun menjadi manusia. Mereka menyembah Tuhan yang tidak bisa dilihat. Mereka memuliakan nama Tuhan sehingga mereka apa yang disebut, maaf, ini kita mulai dari awal ya. Saya kira itu dari pertama kita mulai ya. Ini dia. Pertama, adanya roh kebenaran, roh kudus di dalam diri kalian. Coba tunjukkan roh kudus itu.
Ketika ada orang Kristen yang berbuat salah, kalian bilang, oh dia ditinggalkan Roh Kudus. Logis nggak itu? Yang kedua, Tuhan yang di Torah yang menunjukkan hakikat dirinya, kemudian membantah kata-kata Tuhan itu sendiri dari manusia yang serupa dengan manusia lain. Artinya itu juga tidak logis. Tuhan yang ayat-ayat sudah saya sampaikan kepada Anda. Kemudian dibantah, dipercaya dengan sementara Tuhan katakan tidak ada yang setara dengan dia. Dia satu-satunya. Kemudian Anda Tuhan. Berarti artinya apa? Itu yang tidak logis, tidak logika. Kemudian dikatakan, carilah nabi, hati-hati dengan nabi palsu. Lihatlah dari buah manisnya. Saya tanya sekarang, apakah manis perbuatan Paulus membunuh Stefanus? Perbuatan Paulus ketika dia mengajak jemaat-jemaat Yesus? Apakah manis perbuatan perbuatan Paulus itu menurut Anda? Bahkan Yesus katakan ketika ingin mengetahui nabi-nabi itu, lihatlah perbuatannya, lihatlah buah perbuatannya yang manis. Coba saya tanya, maniskah perbuatan Paulus membunuh Stefanus dan menganiaya jemaat-jemaat Yesus? Itu perbuatan manis menurut Anda? Begitukah yang dipilih sebagai rasul? Hah? Halo? Sebab apabila kamu percaya kepada Musa, maka kamu akan percaya kepada aku. Ya jelaslah, para nabi-nabi harus dipercayai. Kalau kita percaya kepada Nabi Ibrahim, kita harus percaya kepada Nabi Musa. Kalau Nabi Musa kita percaya, berarti kita percaya kepada Mesias yang diutus. Mesias itu artinya bukan Tuhan, Anda saja yang bilang. Mesias itu kan sudah saya bilang, artinya diurapi. Daud juga diurapi, Mizbah Tuhan juga diurapi. Anda bilang, oh dia memiliki Roh Kudus. Yohanes juga memiliki Roh Kudus dari dalam rahimnya. Kemudian Anda bilang lagi, anak Allah artinya adalah Allah. Padahal sudah ada di Torah, anak Allah adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Anda mau ngeyel apa lagi? Anda mau bilang ngeyel apa lagi? Semua yang Anda katakan itu, iya Yesus menggenapi nubuatan kepada Nabi Musa. Musa mengatakan akan ada nabi yang dibangkitkan di tengah kalanganmu dan dia diletakkan firman Tuhan di mulutnya. Artinya apa-apa yang dikatakan Yesus itu semua adalah dari Tuhan, bukan dari dirinya. Aku meminum cawan ini, segala yang kulakukan adalah atas kehendakmu Bapa. Itu sebelum dia mati disalib loh. Artinya bukan dia yang menghendaki, artinya dia yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi ketika dia mengatakan dia berhak untuk menyerahkan dirinya, artinya dia boleh memilih, dia mau lari atau mau lari dari pengajaran itu atau berserah diri kepada Tuhan untuk diselamatkan. Lalu ketika dia disalib, dia berdoa, Eli, Eli lama sabachthani, maka dia diluputkan dari kematian. Itu semua ada di nubuatan Mazmur itu. Anda tetap menolak, terserah Anda, karena Anda tidak akan pernah sejalan dengan saya. Saya sudah memegang kitab yang benar, kitab yang hak membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Itu adalah keimanan umat Islam yang mempercayai nabi-nabi dari awal, nabi hingga terakhir ini. Kami memuliakan Isa, tapi tidak menyembah Isa dan tidak menyembah Yesus. Karena Yesus memang bukan Tuhan. Dia tidak pernah mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Mustahil ketika Tuhan yang menyatakan dirinya di Torah, mengatakan dirinya akulah Tuhan satu-satunya, muncul ke dunia menjadi manusia, tapi tidak mau mengakui. Padahal ini masalah keimanan umat manusia. Kemudian dikatakan dia dia menjadi penyelamat. Halo, kembali ya, kita kembalikan ayat-ayat tadi bahwa tidak semua yang mengaku Tuhan, mengaku Yesus Tuhan akan selamat. Artinya tidak ada jalan selamat yang dijanjikan Yesus. Tapi dia menjanjikan kehidupan yang kekal. Iya, jelas dia menjanjikan kehidupan yang kekal bagi siapa saja yang percaya kata-katanya. Yaitu Yohanes 17 ayat 3. Bahwa kehidupan kekal adalah dengan mengenal satu Tuhan. Yaitu Allah yang di surga. Ya, menurut Yesus Allah yang di surga, Bapa yang di surga. Kemudian mengenal Yesus sebagai utusannya. Ketika kita sudah mengenal para nabi, artinya kita telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala di Timotius 16 ayat 6 tidak dapat dilihat dan tidak bisa dihampiri oleh siapapun. Ingat, ting. Rocos ya, kita nggak tahu apa yang diomongin. Ini saya juga nggak ngerti apa yang diomongin sama dia. Karena dia mengatakan di dalam Timotius berapa itu? Timotius itu tidak berbicara tentang Allah itu tidak dapat dihampiri. Itu justru mengatakan di dalam Timotius itu coba kita lihat dulu di sini ya. Sorry, itulah makanya kamu nggak ngerti konteks Alkitab itu, kamu nggak ngerti Alkitab itu kontekstual. Ketika kamu menemukan kata yang berkata Yesus, kan contohnya gini, Yesus mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, ya kan? Aku melakukannya sesuai dengan Bapa ya, pokoknya gitu, aku tidak bisa. Tetapi ayat yang di atas, Yesus justru menyatakan bahwa dia itu berkuasa, dia yang akan menghakimi isi dunia ini. Kerajaan Bapa itu adalah dia punya gitu loh. Jadi ketika Yesus berkata-kata dalam kapasitasnya yang manusia, coba kamu lihat sendiri dalam konteksnya itu dia juga berkata-kata dalam kapasitasnya yang Tuhan.
Setiap perkataan Yesus itu seperti itu, oke? Ketika Yesus mengatakan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa, di atasnya Yesus mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadanya gitu loh. Bapa yang memberikannya dan dia dan Bapa itu adalah satu. Oh, berarti kalau Alkitab berkata lain dan tidak sesuai dengan ini dia. kata-kata Yesus, artinya Alkitab itu kontradiksi dengan kata-kata Yesus. Bu Uti sudah mengkonfirmasi bahwa ada kontradiksi dalam kitab Anda. Aduh, tulang ayam enak banget. Tulang ayam rasanya ayam kampung enak banget. Aku kok malah suka yang tulang. Jadi Bu Uti ini sebenarnya menunjukkan kekontradiksian Alkitab Anda dengan kata-kata Yesus. Oh, Yesus sendiri bilang kok di Lukas kok. Siapakah yang selamat, Guru? Cobalah masuk ke dalam pintu sempit itu. Tidak ada. Jadi itu artinya apa? Aduh, ditafsir mulu, tafsir mulu. Kalau ada kontradiksi Alkitab dengan kata-kata Yesus, itu bukan salah saya. Tanyainlah yang bikin. Kok bisa gitu dia nggak sesuai dengan kata-kata Yesus? Aneh Anda. Kita lanjut, tanyakan ngomongnya. Jadi setiap Yesus berkata-kata dalam kapasitasnya yang manusia yang tidak bisa buat apa-apa. Coba kamu lihat dalam itu satu pasal. Jangan kamu lihat itu, jangan kamu melihat kalau itu kontradiksi. Bukan seperti itu. Kamu lihat dalam satu pasal, lihat di situ. Keterangannya selalu ada di situ. Selalu ada di situ. Itu ada perkataan sebagai anak manusia dan perkataan dia juga sebagai Tuhan. Selalu diiringi begitu. Makanya kamu tuh baca ayat tuh jangan ambil yang suka-suka aja. Oke, lalu Ibu sekarang Riva. Gini, Bu Uti itu kontekstual. Sementara kontekstual dari keseluruhan kitab saja Bu Uti itu udah kontradiksi. Saya udah sebutkan hakikat Tuhan di dalam Torah seperti apa. Tuhan itu seperti apa? Bu Uti bilang di Perjanjian Baru Tuhan yang Bu Uti sembah itu menentang sifat-sifat ketuhanan yang ada di Torah. Itu aja Bu Uti udah nggak kontekstual. Belum lagi pertanyaan kami yang dari dulu-dulu tentang pernyataan Yesus sendiri. Bu Uti masih tafsir. Sekarang ayat ini pun udah jelas-jelas Yesus yang katakan. Cobalah melalui jalan sempit itu tapi tidak ada yang selamat. Bahkan yang makan semeja dengan dia dan bahkan yang diajarkannya digorong-gorong pun tidak. Baca lah kan, makanya saya tolong dibacain ayat ini. Jadi saya itu nggak mau mentafsir ayat ini, baca saja pengakuan Yesus itu. Apa kata Yesus itu saya nggak butuh tafsiran. Apa kata Yesus itu yang betul. Begitu sama dengan seperti ayat mengatakan kepadamu telah dinyatakan tentang kerajaan surga, tapi kepada yang lain dia hanya sebagai perumpamaan agar. Nah, yang lain itu siapa? Siapa yang lain itu? Ya selain Bani Israel itu, selain siapa yang dituju Yesus. Yesus kan memilih siapa-siapa yang dipilih dia, yang dijelaskannya tentang kerajaan surga. Nah, kepada yang lain itu apa? Agar walaupun mereka melihat atau mereka mendengar, mereka jangan sampai mereka bertobat dan diampuni. Nah, coba Ibu Uti renungkan itu kalau memang Yesus itu untuk seluruh alam datangnya. Nah, Bu Uti yang kontradiksi. Itu urusan Bu Uti, karena itu kitab Bu Uti. Saya membacakan kembali ayat-ayat yang ada di dalam kitab Bu Uti. Tapi konteksnya apa itu? Yesus mengatakan orang yang melakukan kejahatan. Walaupun dia dekat-dekat sama Yesus itu kan sama. Itu sama ayatnya. Dengan yang mengatakan bukan semua orang yang menyebut aku Tuhan, tetapi tidak melakukan pekerjaan yang aku minta. Gitu loh. Itu konteksnya seperti itu. Bahkan yang makan semeja pun, tetapi kalau dia melakukan kejahatan, dia tidak percaya Yesus. Aduh, salah. Waduh. Waduh, salah pencet. Maaf. Aduh, tadi mana lagi dia? Maaf saudara, salah pencet nih ya. Maaf. Aduh. Sejam tadi. Kita go live lagi ya, coba ulang lagi ya. Ulang lagi. Mana dia tadi?
Ya, maaf kita ke sini. Tapi konteksnya apa itu? Yesus mengatakan orang yang melakukan kejahatan, walaupun dia dekat-dekat sama Yesus itu kan sama, itu sama ayatnya dengan yang mengatakan bukan semua orang yang menyebut aku Tuhan Tuhan, tetapi tidak melakukan pekerjaan yang aku minta, gitu loh. Itu konteksnya seperti itu. Bahkan yang makan semeja pun, tetapi kalau dia melakukan kejahatan, dia tidak percaya Yesus, dia bukan hamba Yesus, cuma deket-deket aja, ibadahnya selalu, tetapi dia tetap melakukan kejahatan, ya dia tidak akan masuk surga. Itu loh maksudnya. Orang yang datang ke yang terakhir akan belakangan itu ya seperti itu, gitu loh. Itu sama konteksnya. Bukan seperti orang, itu kan masih dalam satu rangkaian. Bukan seperti orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi yang palsu. Yang palsu-palsu gitu loh. Bahkan yang makan dengan Yesus itu, tapi kalau imannya palsu, itu tidak dapat mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Gitu loh, Dek. Kamu baca konteks dong, baca konteksnya. Itu maksud Yesus, bukan karena makan dengan Yesus saja Yesus nggak menjaminkan keselamatan. Kan saya kasih ke kamu tadi ayatnya, justru orang kalau dia betul-betul di dalam Tuhan, mereka itu yang adalah ke-12 murid Yesus itu, mereka yang makan semeja dan semeja sepiring dengan Yesus itu, mereka akan memiliki kerajaan Allah, bahkan memerintah untuk ke-12 rasul. Dan kalau Yesus yang mengatakan bahkan untuk makan semeja dengan Yesus tidak mendapatkan kebenaran, tidak akan mendapatkan keselamatan, kan itu konteksnya kalau mereka itu munafik. Itu konteksnya bahwa kalau mereka walaupun dekat dengan Yesus tetapi melakukan kejahatan. Bagaimana sih Rifa ini? Ketika Yohanes 17 ayat 3, Yesus jelas-jelas katakan, kehidupan kekal hanya dengan mengenal Allah Tuhan satu-satunya dan mengenal aku sebagai utusannya. Ada dua sosok yang disebutkan Yesus. Satu adalah sosok Tuhan, sosok Bapa. Janganlah kamu menyebut Bapa selain, jangan kamu menyebut ada Bapa lain. Hanya satu Bapamu, yaitu yang di surga. Jelas Yesus katakan seperti itu. Apa yang aku lakukan, apa yang ajaranku, pengadilanku adil itu bukan dari diriku, melainkan dari Bapakku. Kemudian juga Yesus katakan bahwa segala firman yang telah Engkau berikan telah Aku sampaikan kepada mereka. Aku dan Bapa satu, Bapa yang diam di dalam Aku. Tapi juga Yesus katakan, memintakan kepada Tuhan agar mereka murid-muridnya juga dijadikan satu, agar muridnya diam di dalam Yesus, Yesus di dalam murid-muridnya. Nah, di situ aja kalau secara harfiah Bu Uti maknai, artinya ada satu kesatuan. Artinya Yesus juga meminta kepada Bapa agar murid-muridnya juga jadi Tuhan. Nah, di situ orang yang punya akal kalau berpikir. Kalau secara kontekstual, kembali ke Zabur. Jangan cuma comot-comot ayat, Bu Uti yang comot-comot ayat. Saya menyebutkan apa yang Yesus sampaikan, mengulanginya lagi, membaca ayatnya lagi. Saya nggak kayak Bu Uti tafsir ayat ini. Yohanes 17 ayat 3 itu jelas-jelas Yesus katakan, kehidupan kekal hanya dengan mengenal Allah satu-satunya Tuhan, kemudian Aku adalah utusannya. Artinya ada dua sosok. Orang bego sebego-begonya pun tahu kalau itu ada dua sosok yang dikenalkan. Satu yang di surga itu, dia selalu bilang Bapa yang di surga, Bapa yang di surga. Nggak ada dia bilang Bapa yang di dalam tubuhku, Bapa yang di dalam tubuhku. Nggak ada. Walaupun dia bilang Bapa yang di dalam aku. Aku juga bisa kok bilang, Bu Uti, Allah ada di dalamku, dalam hatiku, Allah ada di dalam hatiku. Aku bisa berkata seperti itu. Bukan cuma Yesus yang bisa berkata Bapa ada di dalam aku. Aku juga bisa bilang kok Allah ada di dalam aku. Dalam apa? Dalam hatiku. Jadi makna kata-kata perumpamaan itu jangan diartikan harfiah. Nah, perumpamaan itu kalau orang yang berilmu dia paham apa perumpamaan yang disampaikan. Masalahnya Yesus sendiri yang katakan bahwa segala sesuatu tentang kerajaan surga kepadamu. Siapa itu? Itu orang yang mengikuti dia. Nah, kepadamu. Sedangkan juga Yesus sering berkata kepada muridnya, apakah sebodoh itukah kamu sehingga masalah ragi Farisi aja kamu tidak mengerti? Artinya ada murid-murid Yesus ini yang memang tidak selamat, yang tidak mengerti dengan apa kata Yesus. Buktinya Yudas aja yang diangkat, dipilih dia menjadi murid juga adalah berkhianat. Begitu. Nah, kemudian timbul di zaman Herodes ini Injil by Lukas, Injil by Markus, Injil by Matius. Sementara Yesus sendiri tidak menciptakan Injil by Yesus, tidak ada. Nah, kemudian Bu Uti katakan lagi juga, ini kan secara kontekstual, ini jangan cepet-cepet ayat. Saya kan nggak pernah mentafsir ayat-ayat ini, saya membaca, mengembalikannya kepada Anda.
Masalah perikop itu doktrin Anda karena Anda meyakini Yesus Tuhan, sementara saya meyakini dia sebagai nabi, sebagai utusan. Semua kata-kata dia di red letter Bible itu tidak menyatakan aku adalah Tuhan. Tidak ada. Sedangkan Tuhan di dalam Torah itu jelas-jelas menunjukkan pribadinya. Aku Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, dari zaman dahulu sampai sekarang. Di Nahum 1 ayat 2 dikatakan aku, Tuhan itu pencemburu, dia tidak mau diduakan. Dan juga dikatakan bahwa Tuhan itu yang di Nahum itu juga akan membalas. Tiba-tiba dia membunuh dirinya untuk menanggung dosa manusia. Membalas apaan kayak gitu? Berkontradiksi segala sifat hakikat sifat Tuhan yang ada di dalam Torah itu berkontradiksi di dalam perjanjian baru. Jika memang kalian dikatakan Yesus adalah Tuhan, Bu Uti renungkan itu. Jangan Bu Uti tanya ke saya kan bukan pengiman Bible. Saya kan membacanya kembali. Saya kembalikan kepada Anda klaim Anda itu. Kepanjangan. Rifa, coba kamu baca nih ya, Rifa. Kamu baca nih. Di ayat Lukas 13 ayat 17 itu loh yang mengatakan ya. Ayat di sini. Tetapi ia akan berkata, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku. Hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Itu dia, walaupun, sekali lagi, walaupun mereka teriak Tuhan, bukan seperti orang yang menyebut aku Tuhan. Tetapi yang tidak melakukan apa yang Tuhan mau, itu maksudnya itu maksudnya. Nih, di dalam Lukasnya itu ya, perumpamaan seumpama dengan hal kerajaan Allah dan dengan apakah kamu akan mengumpamakannya. Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditabur oleh orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang di atas cabangnya. Nah, jadi itu itu artinya ada orang yang memanfaatkan gitu loh. Itu umpamanya. Orang mau ikut Yesus itu ada yang memanfaatkan. Itu loh. Lalu mereka nggak sungguh-sungguh. Oke? Mengumpamakan kerajaan Allah, ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 suka sampai kamir seluruhnya. Kemudian Yesus berjalan keliling kota-kota. Nah itu semua ini ada. Kamu lihat satu pasal deh. Satu pasal. Itu bicara tentang orang yang melakukan kejahatan walaupun dia dekat-dekat dengan Yesus. Gitu loh, Dek. Itu tafsiran Anda, Bu Uti. Anda yang jahat-jahat tidak masuk ke surga, yang baik-baik. Itu pernyataan Anda. Yesus katakan makanya saya suruh baca ayat ini. Anda baca dan percaya kata Yesus itu. Yesus yang katakan. Anda menafsirkan. Sementara apa yang dikatakan Yesus itu mudah dipahami. Karena apa? Bani Israel memang menolak Yesus. Bani Israel menolak Yesus. Buktinya Yesus disalib. Padahal Yesus itu adalah harusnya menjadi raja untuk keturunan Yakub. Aku adalah diutus untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Dia juga melarang murid-muridnya untuk pergi ke bangsa-bangsa lain. Tiba-tiba ketika dia naik, versi Lukas, versi Matius, versi Markus itu berbeda secara sabda dia waktu dia mau naik ke langit itu. Yang si Markus menambahkan kalau ada minum racun itu nggak mati, segala macam lah. Sementara di Lukas tidak ada seperti itu. Itu 3 itu berbeda. Nah, kemudian Yesus secara waktu dia hidup sendiri, dia tidak ada memerintahkan untuk apa? Dia bahkan melarang murid-murid untuk menyampaikan kabar ini kepada bangsa-bangsa lain. Dia juga katakan ketika ada wanita yang mengikuti dia terus dia diam saja, dia nggak mau bantu, dia langsung menjawab, aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Waktu dia lahir juga dikatakan dia akan memimpin, akan menjadi raja keturunan Bani Yakub. Nah, di situ aja loh Anda yang menolak kata-kata di kitab Anda, menolak kata-kata Yesus itu. Dan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa aku adalah Tuhan. Itu sampai kapanpun nggak akan pernah. Alasan Anda mengatakan, oh dia tidak mau disembah. Loh, sementara di Torah itu Tuhan itu menyatakan dirinya. Tuhan untuk apa kalau bukan untuk disembah? Sekarang Muti saya tanya. Hah? Oh, aku hanya untuk melayani. Tuhan melayani manusia, begitu. Aku bukan untuk menghakimi. Itu perumpamaan itu yang berusaha untuk Anda diam deh. Untuk Anda coba tafsir. Rifa, Yohanes 17 ayat 3 itu bukan mengenal
Tuhan satu-satu, bukan mengenal kamu bilang tauhid itu bukan. Kamu nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Inilah hidup yang kekal itu, inilah keselamatan masuk surga itu, bahwa mereka itu atau murid-murid Yesus itu yang sedang didoakan Yesus itu, mereka harus mengenal bahwa Elohim itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Di situ bilang, bukan satu-satunya Tuhan yang esa, bukan. Itu tidak berbicara tentang Tuhan Allah SWT. Itu bicara satu-satunya yang benar, oke? Apa? Satu-satunya yang benar. Mereka mengenal engkau satu-satunya yang benar. Karena pada masa itu banyak yang disebut para Allah. Banyak disebut Allah-Allah huruf kecil itu. Di antara para Allah-Allah yang mengaku benar itu, Elohimlah yang betul-betul benar. Satu-satunya yang benar. Enggak ada yang lain yang benar selain Elohim. Jadi jelas itu tidak berbicara tentang ketahuitan. Lalu satu lagi, untuk mereka selamat itu, murid-murid Yesus itu untuk selamat, mereka harus mengenal Elohim yang benar, dan ada kata dan itu, ada dua yang harus mereka kenal. Sekali lagi, ada dua yang harus mereka kenal. Mereka harus mengenal Elohim dan mengenal Yesus Kristus yang telah Elohim utus. Nah, ini yang membuatnya adalah Yohanes. Sekali lagi, yang menulis ini adalah Yohanes. Yesus Kristus yang telah diutus itu, di dalam ayat yang kelima kan dikatakan, Yesus berdoa, karena dia dalam berdoa ya, dalam kapasitasnya sebagai imam, dia berdoa, dia mengatakan bahwa dia yang utusan itu memiliki kemuliaan sebagai Allah Bapa sebelum dunia ada. Dikatakan di situ ayat yang kelima, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku sendiri di hadapanmu, di hadiratmu, permuliakanlah aku sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki. Nah, dia memiliki kemuliaan di hadiratmu, di keberadaanmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus memiliki kemuliaan dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dia datang sebagai utusan, oke? Dan ayat yang kedua, kamu nggak bisa bilang kalau utusan itu, kalau Yesus cuma utusan, Yesus yang kamu bilang utusan itu dia pemberi hidup yang kekal. Sekali lagi, dia pemberi hidup yang kekal. Nih ayat yang kedua, Yesuslah pemberi hidup yang kekal itu. Yesus dan Elohim itu pemberi hidup yang kekal. Ayat yang kedua ya. Lalu Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat kedua, sama seperti engkau. Nah ini ayat yang ke-1 kamu baca dulu ya, dari ayat ke-1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa. Nah itu Yesus yang utusan itu memanggil Allah itu Bapa. Telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Sorry, Yesus itu anaknya. Walaupun dia menyebut utusan dalam kapasitas anak Allah Lalu dia mengatakan begini, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Lalu ayat kedua, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya. Huruf besar situ artinya Yesus, oke? Sama seperti engkau Bapa telah memberikan kepada Yesus kuasa atas segala yang hidup. Nah itu bagaimana bisa kamu mengatakan bahwa Yesus yang utusan itu memiliki kuasa atas segala yang hidup? Dia berhak mencomot nyawamu, tahu nggak? Oke, kuasa atas yang hidup. Demikian pula ia Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Elohim memberikan hidup yang kekal kepada memberi kuasa untuk mencabut nyawa dan memberikan hidup yang kekal kepada Yesus. Jadi Yesus dan Elohim itu pemberi hidup yang kekal. Ayatnya 2 jelas mengatakan seperti itu. Kenapa kamu mengatakan bahwa ayat yang ketiga Yesus cuma utusan? Utusan yang kamu bilang jongos pula. Padahal ayat yang ketiga, karena pemberi hidup yang kekal itu adalah dua-duanya. Yesus yang anak Allah itu
Yang disebut utusan itu, dia berkuasa memberikan hidup yang kekal. Hidup yang kekal untuk murid-murid Yesus itu bahwa mereka harus mengenal Elohim, satu-satunya Allah yang benar, dan harus mengenal utusan Elohim, anak Allah itu. Itu maksudnya. Aduh, kamu itu. Ayat yang kelima, lihat bahwa utusan itu dia adalah Allah sendiri. Tahu nggak? Ya jelas Bu Uti, orang yang menolak dia itu semuanya orang-orang yang menolak dia, orang-orang yang dekat-dekat dengan dia juga memang orang jahat. Kan juga dikatakan itu bahwa ketika tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan Tuhan, berarti dengan pengakuan Bu Uti ini, dengan ayat ini, Yesus tidak menjamin keselamatan. Dia tidak datang untuk menghapuskan dosa, artinya dia bukan jalan keselamatan. Buktinya banyak yang tidak selamat, bahkan sudah mengakui dia Tuhan. Itu klaim buat itu sudah sebuah apa ya buat Anda itu ya, itu sudah tendangan buat Anda itu. Artinya Yesus tidak menjamin keselamatan, karena dengan mempercaya Yesus sebagai Tuhan tidak berarti kita langsung masuk surga. Karena buktinya di ayat ini, di dua ayat ini, yang pertama yaitu tentang yang memanggil dia Tuhan, Tuhan, tidak semua yang masuk ke surga. Artinya apa? Itulah artinya tidak semua yang mengakui Yesus Tuhan itu orang itu masuk kerajaan surga. Bu Uti tahu di dalam Al-Quran juga disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nassara wassabiina man amana billah wal yaumil akhir falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tengok, Allah sebutkan pertama adalah orang-orang Nasrani, orang Yahudi, orang Nasrani dan orang Sabiin yang percaya kepada Allah, kemudian juga percaya kepada hari akhir, maka dan melakukan amalan baik. Dengar, yang melakukan amalan baik, mereka tidak akan pernah bersedih hati, akan dapat pahala dari Allah. Artinya apa? Yang disebut Allah Nasrani, bukan Kristen. Nasrani adalah orang yang mengikut orang yang lahir dari Nazaret, yaitu Yesus. Memang ada pengikut Yesus. Kami mengimani bahwa ada yang mengikuti Yesus, yang selamat ada. Tetapi Bu Uti, di dalam ayat yang saya kutipkan di dalam kitab Anda itu, Yesus katakan nyata sekali bahwa bahkan yang duduk dengan semeja dengan dia pun, artinya orang itu adalah orang terdekat dengan Yesus dan diajarkan Yesus di lorong-lorong, artinya orang itu adalah orang dekat sama Yesus, tidak masuk kerajaan surga. Artinya orang yang sudah belajar kepada Yesus dan makan semeja dengan Yesus itu adalah orang-orang yang pasti mempercayai Yesus. Artinya dengan ayat ini, tidak semua orang yang mengakui Yesus Tuhan atau yang mempercayai Yesus atau yang mendekati Yesus itu masuk surga. Itu adalah pernyataan Yesus. Tapi orang yang ditolong Yesus, yang waktu sakit itu kemudian dia sembuh karena keimanannya, wallahu alam dia masuk surga karena dia mempercayai Yesus. Tapi apakah dia mempercayai Yesus sebagai Tuhan? Oh, belum tentu. Bisa jadi dia wanita yang Samaria yang minum air itu, dia mengatakan, wah, jangan-jangan kamu adalah nabi. Nah, dia mempercayai Yesus itu nabi. Dia bukan mempercayai Yesus Tuhan. Apabila kamu memberikan aku air, maka kamu akan kuberikan air yang kamu tidak akan haus lagi. Itu orang Samaria. Nah, jadi walaupun bukan Bani Israel, tetapi dia percaya kepada Yesus, maka dia akan selamat. Dan Bu Uti tahu orang Islam itu percaya dengan dia itu menyembah satu Tuhan. Yohanes 17 ayat 3. Masih sulit Bu Uti untuk mencerna hal ini, karena iya, Bu Uti itu punya doktrin. Bu Uti dikekang oleh dogma gereja, ditutup oleh dogma, karena Bu Uti wajib memahami dan mengimani Yesus Tuhan. Tapi itu urusan Bu Uti. Saya kembalikan ayat-ayat Bu Uti. Kok dibilang ininya saya loh, itu jelas kamu yang melakukan kejahatan. Yesus yang mengatakan, aku nggak kenal kamu melakukan kejahatan walaupun kamu dekat dengan saya. Itu kan sama itunya. Walaupun kamu dekat dengan saya, kamu melakukan kejahatan. Itu kan konteksnya orang yang melakukan kejahatan walaupun dia dekat-dekat dengan Tuhan. Ngawur kamu. Itu sama dengan waspadalah dengan nabi-nabi palsu. Dan ayat itu konteksnya Yesus mengatakan bahwa dia bercerita tentang pohon yang berbuah dengan akar yang baik. Kamu lihat di situ konteksnya.
itu bicara tentang tentang apa? Tentang orang yang bilang Tuhan, yang deket-deket sama Tuhan, bahkan makan sama minum dengan dia pun, tetapi diam-diam dia melakukan kejahatan. Loh, itu ada ayatnya kok. Kok saya dibilang asumsi saya? Gimana sih kamu, Rifa? Tauhid apa mungkin saja udah banyak nih melenceng nih. Jelas dikatakan di dalam Torah Tuhan itu tidak ada selain Dia. Dia tidak mau diduakan. Nahum 1 ayat 2, Dia tidak mau diduakan apalagi ditigakan. Dia bilang cuman Dia satu-satunya Tuhan, berarti cuman ada satu. Hanya satu. Ehad, ahad. Berarti tidak ada pribadi lain Tuhan. Mau dengan siapa Dia mau disamakan? Mau dengan siapa mau diperumpamakan Dia? Sejak zaman dahulu kala sampai di hari kemudian, Dia yang menentukan kapan hari kiamat. Dia yang mengatakan kapan hari kiamat, itu Dia yang tahu. Satu-satunya yang tahu hari kiamat. Dialah Tuhan itu. Dia di dalam Torah dikatakan tidak ada Tuhan selain Dia. Dia satu-satunya. Kemudian kalian katakan ada lagi pribadinya dua. Sementara jelas-jelas Yesus di bumi, Bapa di surga. Itu sudah dua sosok. Satu sosok fana, satu sosok roh. Terserah kalian mau katakan itu adalah satu sosok. Dia kan di dalam di dalam badan Yesus. Tapi Yesus mengatakan itu Bapa itu ada di surga. Yesus yang katakan, kemudian Yesus katakan masalah aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Yesus kan juga bilang semoga muridnya menjadi satu dengan Dia, satu kesatuan. Muridnya di dalam Dia, Dia dalam muridnya. Itu kan tidak bisa dipakai dalam secara harfiah. Itu juga Bu Uti sudah kena. Kemudian masalah Yohanes 17 ayat 3, seperti apapun penafsiran Bu Uti, orang goblok segoblok-gobloknya pun itu paham. Ada sosok yang dikenalkan Yesus, dua sosok, satu Tuhan, satu utusan. Dan kata Yohanes juga mengutip bahwa tidak mungkin yang diutus tidak lebih tinggi dari yang mengutus. Itu aja udah nampar Bu Uti bolak-balik, Bu Uti, bahwa tidak mungkin yang diutus tidak lebih tinggi dari yang mengutus. Itu aja udah nampar Bu Uti bolak-balik, Bu Uti. Bu Uti harus renungkan, Bu Uti baca ayat-ayat ini, Bu Uti. Rifa, kamu dengerin dulu tadi. Yohanes 17 kamu tuh udah ngaco, kamu udah ngawur ya. Kamu sudah ngawur di dalam Yohanes 17 ayat 3. Itu tidak bicara tentang ketuhanan dan Yesus tidak mengaku bahwa Dia menyembah Allah yang esa. Oke, Dia tidak menyembah Allah dan Dia hanya utusan. Yesus mengatakan, kan tadi saya bilang, Yesus mengatakan bahwa Dia itu adalah utusan tetapi Dia itu anak Allah yang memberikan hidup yang kekal. Ayat keduanya, kalau kamu masih tidak mau menerima, yaitu artinya kenyeyelan kamu. Oke? Saya sudah katakan bahwa Yohanes 17 ayat 3 itu tidak berlaku dan dalilmu itu tidak benar. Kamu sudah ngaco di sini. Kamu sudah ngaco. Karena Yohanes 17 ayat 3 itu mengatakan pemberi hidup yang kekal itu adalah Elohim dan pengutusnya. Elohim dan utusannya. Dan utusannya itu berada dalam keberadaannya sebelum dia menjadi utusan, dia adalah pengutus itu sendiri. Dia adalah Elohim sendiri. Ayat yang kelima. Oke? Jadi itu kamu udah ngaco ya. Renungkan siapa yang menyembah Elohim, yang di Torah itu Elohim seperti apa Tuhan Bu Uti. Jangan, tidak bisa, ya sudah, itu kan keimanan Anda. Saya kan tidak mau menyamakan keimanan saya dengan Anda. Saya hanya mengembalikan ayat-ayat Anda kepada Anda. Saya mengembalikan ayat-ayat kepada Anda. Musa tidak menyembah Yesus. Kalau memang Yesuslah Tuhan, harusnya ketika berjumpa dengan Ibrahim atau Musa, dia katakan namanya Yesus. Anda bilang YHWH itu kan Yesus, YHWH itu kan Yesus. Mana YHWH itu tidak sama dengan Yesus Isa, Isoa. Yesus itu Yesus, Isoa, Yesua. Berbeda sekali. Yang jelas itu Elo, Ilaha, Allah, Ilahi, Illahim. Itu baru sama. Kalau YHWH, Yesus kemana perginya? Isa kemana perginya itu YHWH itu? Jadi gitu Bu Uti. Tapi terserah Anda, saya kembalikan kepada Anda. Saya berdebat bukan mencari menang dan kalah. Saya menyampaikan ayat Anda kembali. Saya belum masuk ke dalam Al-Quran. Saya belum bacakan Al-Quran kepada Anda. Karena Anda kan tidak mengimani Al-Quran. Saya hanya mengembalikan ayat-ayat Alkitab Anda. Supaya apa? Supaya Anda bacakan kembali klaim-klaim Anda itu. Loh. Kita lanjut ya. Saya udah jawab di sini.
Kamu kenapa nyamain soal versi Matius, Markus? Loh itu yang 4 orang yang menulis. Kalau 4 orang menulis, kamu mau supaya semua kata-katanya tuh sama, titik komanya, itu artinya itu harus fotokopi, nggak harus 4 orang yang menulis. 4 orang menulis itu punya visi misi masing-masing. Walaupun isi pemberitaannya agak-agak rada-rada sama, tetapi mereka punya visi misi lain-lain, penekannya lain-lain. Jadi apa yang pernah ditulis oleh Markus belum tentu juga ditulis oleh Yohanes. Apa yang ditulis Yohanes tidak ada ditulis oleh Markus, Lukas dan Matius. Kamu gimana sih? Walaupun mereka itu kadang-kadang ketemu cerita yang sama, tetapi mereka punya apa? Mereka punya visi misi yang lain-lain gitu loh. Jangan kamu suruh 4 orang itu bercerita, 4 orang itu menulis kitab, tetapi mereka harus sama titik komanya. Lah ngapain 4 orang yang menulis gitu loh? Mereka menulis dalam tempat yang terpisah. Mereka menulis dalam dalam pimpinan Roh Kudus yang terpisah juga, dalam visi misi sendiri gitu loh. Mereka menulis dalam mereka punya titik poin sendiri, apa visi misi mereka dalam penulisan kitab Injil itu. Masing-masing menulis bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tapi dengan penekanannya masing-masing. Contohnya Matius, dia menuliskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dengan cara dia mengutip semua ayat-ayat nubuatan yang digenapi oleh Yesus. Makanya Matius banyak bicara tentang ayat-ayat penggenapan. Markus tidak berkata seperti itu, Lukas tidak berkata seperti itu, bahkan Lukas nggak tahu atau tentang nubuat-nubuat itu. Lalu Yohanes juga tidak tahu. Nah gitu. Jadi apa yang ditulis oleh mereka itu 4 ayat itu, bukannya 4 penginjil itu, jangan kamu suruh sama. Apa yang ditulis oleh Lukas belum tentu juga ditulis oleh Markus, karena mereka punya visi misi, mereka punya pengetahuan sendiri, mereka dibimbing oleh Roh Kudus dengan jalannya masing-masing. Masing-masing menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan dengan caranya masing-masing, oke? Dari cara dari atas, dari bawah, dari belakang, dari samping, ketemu semua. Jadi Yesus itu Tuhan dalam pandangannya masing-masing, itu 4-4-nya mengatakan Yesus Tuhan, tapi dengan caranya masing-masing. Yohanes menyatakan Yesus Tuhan itu dengan mengumpulkan semua perkataan-perkataan Yesus sendiri, gitu loh. Yang seperti ini nggak ditulis oleh Yakobus, nggak ditulis oleh Matius, nggak ditulis oleh Markus. Jadi kamu nggak bisa jadikan ayat yang ini si Markus nggak nulis begini, itu nggak. Sorry, itu artinya kamu yang on. Kalau kamu memaksakan semua ayat itu sama, ya suruh fotokopi aja, jangan nyuruh 4 orang yang nulis. Yesus mengatakan aku datang. Yesus gak kata siapa Yesus datang untuk jadi raja. Perkataan Yesus sendiri mengatakan aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Di sini pun kamu menyeleweng, kamu asumsi lagi. Nih ya, sekarang saya mulai sepertinya kamu tuh harus dihajar dengan ayat-ayat Alkitab. Kalau saya cuma langsung ngomong, saya nggak kasih ayat Alkitab, kamu kayaknya ngambil kesempatan di situ ya. Nih perkataan Yesus langsung, jadi ini mematahkan semua omong kosongmu itu, Ibu Rita yang cantik jelita, yang cetar membahana, mematahkan omong kosongmu itu, yang tepu-tepumu itu, yang penyelewengan itu, penyesat itu. Sekarang saya mau bilang, Yesus datang bukan untuk jadi raja. Yesus datang bukan untuk jadi raja politis, bukan, tetapi dia adalah raja penyelamat, raja penebus. Itu loh, dia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, oke? Dan Yesus mengatakan bahwa dia akan memberikan kerajaannya kepada orang yang percaya kepadanya, yang mengimani dia. Walaupun orang itu dia duduk semakan semeja dengan Yesus, tetapi kalau mereka itu mereka itu palsu, Yesus mengatakan dia nggak akan kasih kerajaan itu, gitu loh. Di dalam Lukas 13 ini nggak ada hubungannya dengan nabimu. Apa hubungannya dengan nabimu? Nabimu itu antikristus, tahu nggak? Nabimu antikristus. Kenapa? Karena Rasul Yohanes menyatakan orang antikristus itu adalah orang yang menyangkal bahwa Yesus Kristus telah datang. Tolong lagi ya. Sini ya. Lalu ini masih menyatakan, nah ini dia ayatnya Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini menjawab pertanyaan Rifa yang mengatakan Yesus tidak pernah mengaku Tuhan gitu.
Karena Yesus mengatakan bahwa dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Itulah sebabnya Yesus tidak pernah minta-minta disembah seperti yang dipikirkan oleh Riva gitu. Nah, kita lanjutkan lagi. Kamu yang tidak tahu, Yesus jelas mengatakan ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kalangan ini. Kamu jangan mengatakan bahwa aku yang ini, enggak. Yesus itu sama perempuan yang meminta disembuhkan itu. Yesus mengatakan perempuan itu kan dia orang Samaria, kan dia tidak bergaul dengan orangnya Yesus kan. Nih, Yesus mengatakan ini, tidak pantas memberikan, tetapi apa? Orang itu kan dia bukan orang Israel nih ya. Nah, tak kasih tahu nih. Konteksnya lagi-lagi kamu tidak tahu konteks. Lagi-lagi kamu tidak bicara konteks. Lagi-lagi kamu tuh asal comot, aku bilang. Kamu asal comot. Nih ya. Kamu tuh kalau mau kasih ayat, kamu harus tahu ayatnya mana yang mana gitu loh. Dan kamu tahu ininya, konteksnya. Biar kamu enggak dipermalukan gitu loh. Kena sama orang yang ngerti konteksnya, kamu malu gitu loh. Kamu akan malu karena kamu itu ngawur gitu loh. Yesus itu Tuhan, Riva. Saya unjukkan ke kamu ya, saya unjukkan. Kamu itu sedang dibimbing. Kamu tuh sedang dibimbing untuk masuk neraka rame-rame, tau nggak? Kamu itulah antikristus yang sejati. Kamu mengikuti ketuamu itu, antikristus terbesar yang dialah satu-satunya yang mengarahkan penyangkalan dia itu kepada Yesus. Kepada yang lain dia. Kita balik lagi. Tadi ada yang ketinggalan nih. Ada satu yang kelewatan. Kita balik lagi. Ini jawaban saya untuk satu statement, satu VN Riva yang banyak itu. Soalnya terlalu panjang, dia panjang banget, dia ngoceh. Dalam satu ocehan itu ada beberapa, jadi ini dijawab beberapa kali ya. Markus, karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lalu, itu sudah tebusan bagi banyak orang. Oke, nah sekarang kita balik ke Riva. Oh, Bu Uti kan itu ada ketika dia lahir itu. Aduh, tunggu saya cari ayatnya dulu deh. Ini adalah yang akan menjadi raja dari keturunan Yakub. Aduh, Bu Uti, dia akan menjadi raja keturunan Yakub dan kerajaannya tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah berkesudahan. Tunggu saya cari ayatnya dulu deh. Saya lagi nggak fokus nih. Saya lagi siap-siap, udah pakai baju, udah dandan. Saya mau pergi hajatan ya, Bu Uti ya. Kemarin mandi saya Bu Uti alang-halangi. Apa mau fitness saya juga lagi digangguin Bu Uti, ditanya-tanya mulu. Padahal saya bukan orang Kristen. Saya membaca Alkitab Bu Uti, saya balikin ayat-ayat Bu Uti pahami aja sendiri ya. Kalau Bu Uti goyah dan goncang keimanan Bu Uti itu bukan urusan saya. Emang Yesus nggak pernah ngaku Tuhan kok. Ya udah ya Bu Uti ya. Bu Uti selamat-selamat deh di dunia Bu Uti ya. Semoga Bu Uti. Maaf Riva, ketika kamu mengatakan Yesus tidak mengaku Tuhan, ya memang Alkitab mengatakan dia datang sebagai manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Yesus mengaku anak Allah ya, tetapi Yesus mengaku anak Allah sebagai manusia, dia mengaku utusan, sebagai manusia dia mengaku nabi. Tetapi dia mengatakan dia itu adalah anak Allah. Itu yang harus kamu ketahui. Karena konteksnya Yesus datang itu menjadi manusia. Tetapi manusia yang jelas ditulis oleh Rasul Yohanes bahwa dia itu adalah Allah atau firman. Firman itu adalah Allah yang telah menjadi manusia. Gitu loh. Kita lanjut lagi. Bahagia-bahagia di dunia karena belum tentu Bu Uti masuk surga mah klaim doang gitu mah masuk surga. Karena apa? Sebaik-baik orang adalah orang yang tidak merasa dia masuk surga sehingga dia akhirnya memperbaiki dirinya semakin lama semakin baik agar dia berhak memasuki surga. Karena apa? Surga itu Bu Uti penuh dengan kenikmatan. Apabila seseorang tidak terbiasa dia berpuasa, mengenal Tuhan, berbuat baik, kemudian dia masuk surga, habislah surga itu dihabisin, dia dibantai dia itu. Jadi orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang sudah dipersiapkan Allah, orang-orang yang sudah dilatih di dalam dunia. Dia sederhana, baik hati, tidak sombong, rajin sholat, rajin ngaji, rajin sedekah. Bukan masalah untuk nyogok Tuhan, tapi adalah untuk pembuktian tentang keimanannya. Ketika dia katakan dia percaya kepada Tuhan, dia buktikan dengan cara beramal soleh. Itulah Islam. Oke, bye. Saya mau pergi dulu. Bye. Kamu yang tidak tahu, Yesus jelas mengatakan ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan
dari kalangan ini. Kamu jangan mengatakan bahwa aku yang ini. Enggak. Yesus itu sama perempuan yang meminta disembuhkan itu. Yesus mengatakan perempuan itu kan dia orang Samaria, kan dia tidak bergaul dengan orangnya Yesus kan. Nih, Yesus mengatakan ini, tidak pantas memberikan, tetapi apa? Orang itu kan dia bukan orang Israel nih ya. Nah, tak kasih tahu nih. Konteksnya lagi-lagi kamu tidak tahu konteks. Lagi-lagi kamu tidak bicara konteks. Lagi-lagi kamu tuh asal comot, aku bilang. Kamu asal comot. Nih ya. Kamu tuh kalau mau kasih ayat, kamu harus tahu ayatnya mana yang mana gitu loh. Dan kamu tahu ininya, konteksnya. Biar kamu enggak dipermalukan gitu loh. Kena sama orang yang ngerti konteksnya, kamu malu gitu loh. Kamu akan malu karena kamu itu ngawur gitu loh. Yesus itu Tuhan, Riva. Saya unjukkan ke kamu ya. Saya unjukkan. Kamu itu sedang dibimbing. Kamu tuh sedang dibimbing untuk masuk neraka rame-rame, tau nggak? Kamu itulah antikristus yang sejati. Kamu mengikuti ketuamu itu, antikristus terbesar yang dialah satu-satunya yang mengarah. Tadi udah ini kayaknya udah ya. Kita terus ke bawah lagi ya. Nah, ini ya. Jawaban saya untuk VN Riva karena terlalu panjang, satu persatu statementnya dijawab. Tuh Riva, kamu lihat tuh perempuan itu kan bangsa bangsa Yunani itu nggak bergaul akrab dengan Yesus, nggak boleh, mereka tuh nggak boleh berteman. Yesus menganggap orang Israel itu menganggap bangsa perempuan itu anjing. Karena apa? Karena itu kastanya rendah, karena itu bangsa lain. Tetapi apa itu di situ bilang? Ternyata Yesus juga menyembuhkan anak orang sakit yang dari bangsa lain. Itu aja menunjukkan bahwa Yesus itu bukan cuma untuk bangsa Israel. Dia melanggar apa yang dia katakan kalau dia itu cuma buat bangsa Israel, karena dia menyembuhkan juga orang di luar bangsa Israel. Itu loh. Itu justru menunjukkan kepada kamu kalau argumen kamu itu ngawur, Riva. Argumen kamu tuh ngawur, tau nggak? Kamu asal comot ayat gitu loh. Yesus itu memang diutus untuk bangsa Israel dalam rangka dia menjalankan proyek penebusan dosa. Tetapi ketika dia telah melaksanakan penebusan dosa itu, pengampunan dosa itu, darahnya itu telah berlaku untuk semua orang. Yesus mengatakan barang siapa, bukan mengatakan setiap orang Israel. Yesus mengatakan barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Itu bukan berlaku hanya untuk bangsa Israel, tahu nggak? Kata siapa Yesus tidak menjamin keselamatan? Yesus pemberi hidup yang kekal. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Perkataan Yesus ini, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, itu konteksnya adalah kepada domba-domba yang di atasnya Yesus mengatakan bahwa ada lagi domba lain yang daripadaku, yang bukan berasal dari kandang ini, yang akan kutuntun juga. Mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala, dan aku memberikan hidup yang kekal buat mereka. Mereka itu gembala-gembala, domba-domba yang bukan dari bangsa Israel, dan bangsa Israel itu konteksnya. Yesus mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan tak seorang pun merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Yesus pemberi hidup yang kekal, Bapa pun begitu. Bagaimana kamu bilang Yesus tidak memberikan hidup yang kekal? Oh maaf, Yesus bahkan mengatakan barang siapa makan darahku dan minum, bahkan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Oke? Kamu ngawur sengawur-ngawurnya. Ya, kita balik lagi. Masalah itu ayat yang pertama itu lu tauhid apa Bu Uti saja udah banyak nih melenceng nih. Jelas dikatakan di dalam Torah Tuhan itu tidak ada selain Dia. Dia tidak mau diduakan. Nahum 1 ayat 2, Dia tidak mau diduakan apalagi ditigakan. Dia bilang cuman Dia satu-satunya Tuhan, berarti cuman ada satu. Hanya satu. Ahad. Berarti tidak ada pribadi lain Tuhan. Mau dengan siapa Dia mau disamakan? Mau dengan siapa mau diperumpamakan Dia? Sejak zaman dahulu kala sampai di hari kemudian, Dia yang menentukan kapan hari kiamat. Dia yang mengatakan kapan hari kiamat, itu Dia yang tahu. Satu-satunya yang tahu hari kiamat. Dialah Tuhan itu.
Dia di dalam Torah dikatakan tidak ada Tuhan selain Dia. Dia satu-satunya. Kemudian kalian katakan ada lagi pribadinya dua. Sementara jelas-jelas Yesus di bumi, Bapa di surga. Itu sudah dua sosok. Satu sosok fana, satu sosok roh. Terserah kalian mau katakan itu adalah satu sosok. Dia kan di dalam di dalam badan Yesus. Tapi Yesus mengatakan itu Bapa itu ada di surga. Yesus yang katakan, kemudian Yesus katakan masalah aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Yesus kan juga bilang, semoga muridnya menjadi satu dengan Dia, satu kesatuan, muridnya di dalam Dia, Dia dalam muridnya. Itu kan tidak bisa dipakai dalam secara harfiah, itu juga Bu Uti sudah kena. Kemudian masalah Yohanes 17 ayat 3, seperti apapun penafsiran Bu Uti, orang goblok segoblok-gobloknya pun itu paham. Ada sosok yang dikenalkan Yesus, dua sosok, satu Tuhan, satu utusan. Dan kata Yohanes juga mengutip bahwa tidak terus mungkin yang diutus tidak lebih tinggi dari yang mengutus. Itu aja udah nampar Bu Uti bolak-balik, Bu Uti. Bu Uti harus renungkan, Bu Uti baca ayat-ayat ini, Bu Uti renungkan. Siapa yang menyembah Elohim? Yang di Torah itu Elohim seperti apa? Seperti apa Tuhan Bu Uti? Jangan, tidak bisa. Ya sudah, itu kan keimanan Anda. Saya kan tidak mau menyamakan keimanan saya dengan Anda. Saya hanya mengembalikan ayat-ayat Anda kepada Anda. Saya mengembalikan ayat-ayat kepada Anda. Musa tidak menyembah Yesus. Kalau memang Yesuslah Tuhan, harusnya ketika berjumpa dengan Ibrahim atau Musa, dia katakan namanya Yesus. Anda bilang YHWH itu kan Yesus, YHWH itu kan Yesus. Mana YHWH itu tidak sama dengan Yesus Isa, Isoa. Yesus itu Yesus, Isoa, Yesua. Berbeda sekali. Yang jelas itu Elo, Ilaha, Allah, Ilahi, Ilahim, Ilahim, Ilahim. Itu baru sama. Kalau YHWH, Yesus kemana perginya? Isa kemana perginya itu YHWH itu? Jadi gitu Bu Uti. Tapi terserah Anda, saya kembalikan kepada Anda. Saya berdebat bukan mencari menang dan kalah. Saya menyampaikan ayat Anda kembali. Saya belum masuk ke dalam Al-Quran. Saya belum bacakan Al-Quran kepada Anda. Karena Anda kan tidak mengimani Al-Quran. Saya hanya mengembalikan ayat-ayat Alkitab Anda. Supaya apa? Supaya Anda bacakan kembali klaim-klaim Anda itu. Ya. Loh, kamu kenapa nyamain soal? Ya memang ada, tidak ada selain Dia, tetapi Dia yang juru selamat. Kenapa kamu hilangkan kata Dia juru selamat dan penebus? Yang Yesus itu kan, Yesus dan Bapa juga satu. Tidak ada yang selain Dia, selain juru selamat dan penebus. Itu yang dibilang. Mana coba kamu kasih ayatnya? Yesaya berapa yang mengatakan seperti itu? Oke. Yesaya berapa? Yang penebus dan juru selamatnya kenapa kamu hilangkan? Kenapa kamu hilangkan? Kamu mau menghilangkan jati diri Yahweh Elohim itu. Kamu mau menghilangkan jati dirinya yang sebenarnya. Yesus mengatakan, akulah penebusmu, akulah juru selamatmu. Itu jati diri Elohim yang sebenarnya. Kenapa kamu mau ambil yang kamu suka aja? Iya memang, Tuhanku itu mengatakan, aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu. Itu dia. Tuhan kami itu, Elohim itu adalah satu, Dia Esa. Musa mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan yang di situ maksudnya ditulis huruf besar itu adalah Yahweh. Sekali lagi, Yahweh dalam bahasa Ibrani itu Yahweh, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sorry, yang nggak ada hubungannya. Yahweh itu Allah kita, Yahweh itu Esa. Itu yang dimaksud oleh Nabi Musa. Kamu buka aja terjemahannya dalam bahasa Ibrani. Yahweh itu Allah kita. Bukan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu diartikan menjadi Yahweh. Oke, Yahweh itu diartikan menjadi Tuhan. Dan itu semua berkata tentang Allah itu penebus, Mbak Allah yang penebus dan juru selamat. Jati dirinya tuh yang seperti itu. Musa lah yang mengatakan bahwa mereka itu ditebus. Dari sejak awal itu, Allah Yahweh itu dia adalah penebus dan juru selamat. Kata penebus itu sudah ditulis dari sejak kejadian manusia. Udah ada kata tebus, juru selamat. Oke? Ya, terus kita kesini lanjut lagi.
Sorry Bu, Yesus itu dengan Bapa adalah satu. Yesus itu adalah tubuh daging jasmani Bapa, dan Bapa itu adalah rohnya Yesus. Tubuh dan roh itu menjadi satu kesatuan, menjadi pribadi yang namanya anak Allah, menjadi pribadi yang namanya Tuhan yang terlihat, menjadi jelmaan Allah, menjadi pribadi yang namanya nabi dan utusan. Oke, itu yang dimaksud aku dan Bapa adalah satu. Ketika orang-orang bertanya di mana Bapa itu, Yesus dengan jelas mengatakan Bapa itu diam di dalam diriku. Tetapi pernyataan Yesus yang mengatakan aku diam di dalam murid-muridku, kamu diam, murid-muridku diam di dalam Yesus, dan Yesus diam di dalam Bapa, itu konteksnya adalah Yesus sedang berdoa dalam kapasitasnya yang sebagai manusia. Diam di dalam murid-murid Yesus itu adalah diam dalam semangat, dalam spirit, dalam visi misi. Oke? Dalam diam itu dalam semangat, dalam visi misi, dalam satu kesatuan hati. Itu karena Yesus itu ada dalam kapasitasnya ketika itu dia sedang berdoa dan dia berlaku sebagai manusia, dia menempatkan dirinya sebagai imam. Oke, itu konteksnya. Tetapi Yesus yang menyatu dengan Allah itu adalah rohnya Yesus. Oke, Allah itu adalah rohnya Yesus, dan Yesus itulah dikatakan di kitab kami bahwa di dalam Yesus itulah diciptakan segala sesuatu. Kolose 1 ayat 16 yang kalian selewengkan itu. Nih saya mau bacakan ya. Di dalam Yesus itu Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Oke, nah itu dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Oke, ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan segenap kepenuhan kealahan itu berkenan diam di dalam dirinya. Kesatuan Yesus dengan Bapa itu adalah satu dalam satu hakikat, bukan satu misi, satu visi, satu pandangan, satu semangat. Seperti Yesus dengan murid-muridnya, seperti Yesus ketika dia berdoa dalam kapasitasnya sebagai manusia. Oke? Itu beda, Bu. Kesatuan buat Yesus itu, Yesus mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Oke, dan Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ini dia, dua-duanya berkuasa. Oke? Aku dan Bapa adalah satu. Berkuasa pemberi hidup yang kekal itu adalah kuasa otoritas tertinggi Tuhan. Dan Yesus melakukannya. Oke? Ini yang disebut aku dan Bapa adalah satu. Oke? Dan ketika Yesus mengatakan aku diam di dalam murid-muridku diam di dalam aku, itu bicara dalam konteks apa lagi, Bu? Ibu lihat itu, dia sedang berdoa dalam kapasitas sebagai imam. Sebagai manusia itu satu dalam visi misi, satu dalam roh. Oke? Dalam roh yang roh spirit atau semangat kesatuan, satu visi misi, satu hati, satu rasa. Tetapi bukan satu pribadi, oke? Bukan satu hakikat, oke? Karena Yesus itu adalah Allah, Allah itu adalah Yesus, oke? Ibu tidak bisa mencampur adukan dan menyelewengkan semua ayat-ayat di Alkitab ini dengan mulusnya. Tidak akan berhasil, Bu, sama saya, Bu. Tidak akan berhasil. Kenapa kamu memanggil aku Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku lakukan? Ya iyalah, Bu Uti memanggil Yesus Tuhan, tapi Bu Uti tidak melakukan apa yang Yesus lakukan. Yang pertama, Yesus bersujud. Yesus di bumi, Bapa di sorga. Karena Bapa itu ketika dia diam di dalam diri Yesus, bukan berarti sorga sepi. Karena Tuhan yang Elohim itu, Yahweh Elohim itu, dia omnipresent. Oke? Itu dia. Dia omnipresent. Dia ada di mana-mana. Dia menaungi alam semesta ini. Dia itu tidak bisa dilihat dan dia adalah roh.
Oke, ketika dia diam di dalam diri Yesus menjadi rohnya Yesus, bukan berarti sorga itu tidak ada Yesus, tidak ada Elohim. Oleh sebab itu Yesus mengatakan Bapa kami yang di sorga. Tetapi Yesus tidak hanya mengatakan seperti itu. Yesus juga mengatakan Bapa itu diam di dalam diriku. Ini ketentuan, ini adalah fakta yang tidak bisa kamu ganggu gugat DE. Sedangkan yang dikatakan bahwa Elohim yang roh itu merupakan rohnya Yesus itu sudah dinubuatkan begitu lama oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya lah yang mengatakan bahwa anak yang lahir itu roh Allah akan ada padanya. Oke, ada roh Allah di dalam diri Yesus. Oke, tetapi itu bukan berarti ketika dia ada di dalam diri Yesus, sorga sepi. Oke, Bu, karena sorga, karena Elohim itu omnipresent. Ketika dia diam di dalam diri Yesus, dia juga ada di dalam sorga. Itulah sebabnya ketika Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, roh Allah yang diam di dalam diri Yesus itu tetap ada di dalam diri Yesus, tetapi dari sorga muncullah juga roh Allah yang dari sorga. Allah yang roh itu dari sorga mengatakan, menunjukkan kepada Yohanes, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oke, padahal itu rohnya juga ada diam di dalam diri Yesus. Itulah Tuhan kami yang sebenarnya. Lalu muncul lagi roh yang lain, yaitu seperti burung merpati. Karena roh Allah itu atau Allah yang roh itu dia ada di mana-mana dan dia memperkenalkan dengan jelas kepada Yohanes bahwa Yesus itu adalah anak tunggalnya. Oke, dari sorga dikukuhkan bahwa Yesus adalah anak tunggalnya. Kamu tahu arti anak tunggal? Anak tunggal menurut Rasul Yohanes itu adalah firman atau Allah yang telah menjadi manusia. Dan manusia itu disebut, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Itu dia. Jadi kamu tidak bisa mengatakan bahwa Yesus itu satu pribadi di kolong langit sini, satu Tuhan, dan Allah di sana satu Tuhan. Oh tidak. Itu karena Allah kami itu, Elohim itu adalah omnipresent. Dia tinggal di dalam Yesus, mempunyai tubuh daging, tetapi penegasan bahwa dia itu adalah rohnya Yesus justru sudah dinubuatkan ribuan tahun, ratusan tahun sebelumnya. Kamu bagaimana sih, Riva, seperti orang bodoh? Musa tidak mengenal Yesus, ya tentu saja Musa tidak mengenal Yesus. Yesus bukan YHWH, sorry. Ketika dia datang menjadi manusia, dia disebut Yesus. Ya kan, menjadi anak Allah. Yesus itu anak Allah, Mesias atau Kristus. Dan kamu mengatakan Musa tidak mengenal Yesus. Memang dia tidak kenal, orang belum datang. Tetapi justru Musa lah yang mempersiapkan kedatangan Yesus. Musa lah yang mempersiapkan kedatangan Yesus. Musa lah yang menubuatkan tentang Yesus. Sorry ya. Nih, tak kasih tahu nih. Di dalam Ulangan 18, sekali lagi. Ulangan 18 ayat 15. Tak bacain ya. Ulangan 18 ayat 15. Bentar. Nih ya. Seorang nabi akan dibangkitkan bagimu, ya kan? Seorang nabi akan nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan, oleh Yahweh Allahmu, ya kan? Dialah yang harus kamu dengarkan, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb. Nah itu dia. Ayat 16, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihat lagi supaya jangan aku mati. Oke? Ayat 17, lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Nah itu dia. Jadi Musa lah yang memberitahukan bahwa Elohim itu akan datang dalam wujud seorang nabi. Oke, di dalam Ulangan 18 ayat 16 ini jelas.
Elohim menepati permintaan bangsa Israel itu yang ketika Elohim menampakkan diri kepada mereka membuat mereka mati. Ayat 16, tepat seperti yang kamu minta dahulu pada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb. Nah, sekarang kita coba lihat di Gunung Horeb itu terjadi apa. Di dalam Keluaran 19. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Gunung Sinai itu Gunung Horeb, oke? Nah, itulah kejadiannya. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai, lalu banyak membuat mereka mati. Keluaran 19 ayat 18. Judulnya orang Israel takut menghadapi kedatangan Yahweh. Tuhan ya. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah yang berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Nah itu dia. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Nah itu dia. Elohim tetap akan datang. Oke, makanya Musa mengatakan jangan takut. Elohim tetap akan mendatangi bangsa Israel itu, tetapi Dia Elohim menepati, menyanggupi keinginan permintaan dari bangsa Israel itu. Dia akan datang dalam wujud seorang nabi. Nah itu dia. Itu dia, Musa lah yang mempersiapkan kedatangan nabi itu. Siapakah nabi itu? Nabi itu adalah Yesus Kristus. Nabi yang adalah Allah yang menampakkan diri tanpa membuat mereka mati. Oke? Patah lagi kamu punya dalil. Bu, Yesus mengaku bahwa Dia itulah yang menggenapi nubuat Musa. Di dalam Yohanes 5 ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Sorry ya Bu ya, ayat ini sering dipakai oleh kaum ibu mengatakan bahwa itu menubuatkan tentang Muhammad. Sorry Bu. Karena itu jelas ayat 16 mengatakan bahwa itu menepati atau menyanggupi permintaan bangsa Israel untuk melihat Elohim tanpa membuat mereka mati. Lalu Musa menubuatkan bahwa Elohim itu akan datang dalam wujud seorang nabi. Jadi jangan ibu bilang bahwa Musa tidak tahu kedatangan Tuhan yang menjadi manusia itu. Oh tidak. Jangan ibu bilang bahwa Musa tidak tahu kedatangan Tuhan yang menjadi manusia itu. Justru Musa lah yang menubuatkan bahwa Tuhan akan datang menjadi manusia, menjadi seorang nabi. Oke? Patah lagi Bu ya, patah lagi yang ini. Ya. Itu Musa bertemu dengan manusia apa bertemu dengan malaikat? Ya memang iya, itu kan bicara bukan. Nah, dari kesempatan ini ya nanti kita akan lanjutkan lagi yang kedua. Jadi kesimpulannya adalah semua dalil-dalil dari Ibu Rifa yang panjang-panjang itu saya potong-potong lalu saya jawab. Dari setiap dalil-dalilnya saya jawab. Jadi semua apa yang menjadi sanggahan dia bahwa Yesus itu bukan Tuhan telah terjawab. Dia mengatakan bahwa Musa sendiri tidak kenal Yesus, tetapi ya Musa sendiri, buktinya Musa sendirilah yang menubuatkan tentang Yesus. Dia mengatakan bahwa dia mengatakan apalagi tadi, Yesus diutus untuk bangsa Israel saja. Ternyata Yesus mengatakan bahwa dia ada lagi domba-domba lain yang daripada Yesus yang harus dia gembalakan juga. Yesus pemberi hidup yang kekal hanya untuk bangsa Israel. Dia mengatakan seperti itu kan. Yesus bukan pemberi hidup yang kekal. Yesus Yesus dan Bapa itu adalah satu, katanya sama dengan kesatuan dengan murid-murid Yesus dengan Yesus gitu. Ternyata itu kan ya, kesatuan buat Yesus itu adalah kuasanya, kita lihat di situ. Satu Yesus dengan Elohim itu kuasanya kita lihat. Kuasa pemberi hidup yang kekal itu adalah kuasa Tuhan dan Yesus melakukannya. Bahkan di dalam Yohanes 5 itu Yesuslah yang akan datang menghakimi seluruh isi dunia ini gitu. Lalu Ibu banyak sekali tadi kan, banyak sekali yang dia kasih, dia sanggah untuk saya, tetapi karena terlalu banyak ya kita potong, jadi saya potong-potong satu-satu, pernyataannya dijawab-jawab gitu. Jadi jelas semuanya terjawab. Lalu dia mengatakan bahwa nanti dia di bawah ini dia mengatakan bahwa Yesus itu tidak mau disebut sebagai Tuhan gitu, bukan orang yang menyebut aku Tuhan,
Oh, itu nanti kita akan lanjutkan ya, karena panjang sekali. Ini sepertinya dia sedang online tuh, dia manggil-manggil saya lagi. Nanti kita lanjutkan lagi, besok akan saya lanjutkan lagi, kita dengarkan lagi. Jadi kesimpulannya adalah begitu sekarang ini, begitu gencarnya orang-orang menunjukkan betapa Yesus itu bukan Tuhan, begitu gencarnya orang-orang membawa atau menyelewengkan fakta bahwa Yesus adalah Tuhan. Begitu besarnya penyelewengan, saya bilang penyelewengan orang-orang yang membawa supaya Yesus itu ditinggalkan gitu, mengkhianati Yesus. Dan ini ada dan kita memang jelas, kita ini sekarang ada pada masa di mana Tuhan Yesus sudah mau datang, di mana kata Tuhan Yesus ketika dia mau datang, begitu banyak orang yang meninggalkan dia gitu. Orang-orang lebih suka mendengarkan firman Tuhan yang menyukakan telinganya gitu. Jadi memang ini sudah akhir zaman di mana penyelewengan, penyangkalan kepada Allah sang penguasa pemberi hidup yang kekal itu begitu gentarnya. Kalau nanti kita lihat lagi betapa saya kadang terkaget-kaget melihat dia punya dalil sepertinya indah sekali. Semua ayat-ayat dia tahu, tetapi semuanya diselewengkan. Ibu Rifa ini sama dengan Pak Zulkifli, ya seperti itu. Orang belagak tahu, wah sepertinya tahu sekali. Justru kelihatannya banyak dia yang lebih tahu gitu. Tetapi ternyata ya cuma itu, dia cuma comot-comot ayat, dia tidak ambil dari konteksnya yang benar. Karena Alkitab itu kontekstual. Ketika dia mengatakan bahwa di dalam Yohanes 17 ayat 3 tadi kan jelas dia mengatakan bahwa Yesus itu bersahadat di situ katanya. Karena Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal itu. Dia lupakan bahwa ayat kedua itu Yesus yang mengaku utusan itu dialah adalah anak Allah pemberi hidup yang kekal. Dan ayat yang kelima jelas dikatakan sebelum dia datang menjadi utusan dia itu adalah Bapa sendiri. Jadi semuanya patah ya. Jadi semuanya patah, semuanya terjawab sudah. Tetapi karena begitu banyak kita bagi ini akan menjadi berapa sesi ini. Saya lihat dia sudah online, mungkin dia akan kirim lagi kepada saya, dia mengetik itu. Nah, mungkin kita akan bagi menjadi 3 sesi gitu ya. Terima kasih buat teman-teman. Maaf, ini ada komen-komennya yang campur aduk, tetapi sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Rifa. Semoga Tuhan bekerja dalam hatinya supaya dia bisa melihat dan Tuhan melawat dia, karena tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak Bapa itu sendiri yang melawat dia. Tugas kita hanyalah memberitakan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya, dan kita mendoakan dia supaya Tuhan juga mengasihi dia dan Tuhan menyelamatkan dia sama seperti Tuhan telah mengasihi kita, ya kan? Puji Tuhan, terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus berkati kita.